jadi apik dan sacet. Jadi bercermin dari itu, maka untuk pengadaan sekarang itu harus sangat penting yang namanya adalah digital. Jadi intinya kita harus bijaksana dalam mensikapi sebuah permasalahan. Kita gunakan akal pikiran kita untuk menghasilkan yang terbaik. Selamat pagi, salam Entrepreneurs. Perkenalkan, nama saya Zaidan Lutfi Muhammad, anak magang dari Divisi Investasi Tanaman dan Teknik Pengolahan. Pada hari ini, saya akan menyampaikan lesson learned pada 28 November 2025 dari Divisi Pengadaan dengan materi Procurement 4.0 dari alon-alon asal kelakon, tadi api, dan sacet. Yang pertama ada urgensi digitalisasi pengadaan. Digitalisasi proses pengadaan kini menjadi keharusan di PTPN. Keputusan ini didorong oleh beberapa faktor penting. Yang pertama ada adaptasi lingkungan kerja agar dapat menghadapi perubahan dinamika bisnis dan pasar yang cepat. Lalu transparansi dan akuntabilitas agar dapat meningkatkan keterbukaan dan tanggung jawab dalam setiap transaksi. Lalu selanjutnya ada kolaborasi efektif agar memperkuat kerjasama antar tim internal dan para vendor. Dan yang terakhir ada efisiensi proses. Ini untuk memangkas waktu dan biaya operasional dalam seluruh siklus pengadaan. Lalu yang kedua ada evolusi sistem pengadaan di PTPN. Perjalanan pengadaan di PTPN menunjukkan komitmen terhadap integrasi sistem. Yang pertama itu dari pra 2016, ini menggunakan e-procurement yang masih secara individual, di mana setiap PTPN, PTPN 1, 3, 4, hingga 14, ini mengelola sistemnya masing-masing atau standalone. Lalu 2016 hingga 2018 itu tahap awal penyatuan sistem e-procurement tunggal yang mana untuk seluruh PTPN. Lalu di 2020 hingga sekarang ini dilakukan implementasi Integrated Procurement System atau IPS yang berfungsi sebagai solusi pengadaan terpadu dengan modul yang lebih lengkap dan kapabilitas yang ditingkatkan. Ketiga, modul kunci dalam Integrated Procurement System IPS. IPS ini dilengkapi dengan modul komprehensif yang menopang efisiensi dan tata kelola yang baik. Ada 6, yaitu yang pertama sistem manajemen material dan service master. Ini untuk memastikan standarisasi master, data yang akurat, dan mencegah redundansi efektif untuk monitoring. Lalu selanjutnya ada sistem manajemen vendor. Ini untuk memperbaiki proses seleksi dan evaluasi melalui vendor performance dan rating yang terukur. Lalu ada manajemen kontrak. Ini untuk mempermudah pengelolaan dan pelacakan status kontrak. Lalu ada e-tendering untuk meningkatkan kualitas pengadaan barang dan jasa melalui proses lelang yang digital. Lalu e-katalog dan e-purchasing untuk menyederhanakan pengadaan barang dan jasa tertentu melalui pembelian basis katalog. Dan yang terakhir ada e-invoice dan e-payment. Ini untuk memudahkan monitoring progres pekerjaan serta mempercepat proses penagihan dan pembayaran. Seluruh modul ini mendukung efektivitas integrasi data dengan ERP SAP, menciptakan ekosistem pengadaan yang utuh dari hulu ke hilir. Dan yang terakhir ini ada tutur tembung dalam bekerja. Ada 2 filosofi kerja yang disampaikan. Yang pertama ada konsistensi adalah kunci. Keberhasilan dalam pekerjaan maupun aspek kehidupan lain sangat bergantung pada konsistensi upaya dan tindakan yang dilakukan. Yang kedua, nyambut damel kaya numpak motor. Bekerja seperti mengendari motor. Bekerja harus dilandasi kebijaksanaan dalam menyikapi masalah. Layaknya pengendara motor yang mengalah pada kendaraan besar demi keselamatan. Kita harus mampu memprioritaskan kelancaran proses dan hasil terbaik. Bahkan jika itu berarti harus sedikit mengalah atau menunda ego. Sekian lesson learned yang disampaikan oleh Divisi Pengadaan pada 28 November 2025. Terima kasih atas perhatiannya. Salam Entrepreneurs.